semua? Tuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Nah, sudah semua bergabung? Masih ada yang belum ya? Ada yang belum, Masih Prof? Ustaz. Oke, kita tunggu beberapa menit. Menunggu kawan-kawan ya. Iya, Sudah Ya, Ustaz. tahu mereka semua ya? Sudah Ustaz. Nah, ini baru 39, 8 orang dari 13. 13. Bisa dibuka apa namanya share screen-nya. bentar ya, Prof. Videonya Ustaz. Ya, coba dibuka co-host. Saya bisa presentasikan. Prof, sudah saya jadikan host sekarang. Udah oke, sudah. Delapan orang. Tahu kita mulai saja sambil menunggu mereka ya. Iya, Pak. Ya Mungkin Ustaz. ada yang belum bangun barangkali. Habis sholat subuh tidur lagi ya kan? Satu orang ada yang sakit, Prof. Oh, sakit ya? Nah, Iya, Prof. sakit apa? Kena COVID nggak? Enggak, Prof. Asam lambung, Prof. Wah, masih muda kena asam lambung, ini nggak beres nih cara hidupnya ini. Oh, bergabung juga, bagus. Ya kan, kalau masih muda asam lambung itu penyakit orang tua itu. Ya Prof. Ini Imam Fikri, mana orang ini? Ini dibukanya ini dia pergi kemana-mana ini ya. Ya, nah ini Imam Fikri. Siti, ya, yang nampak saya ini satu Rafiatul Khairiyah Sution. Kemudian Nazib Aimuzani. Kemudian Siti Fatimah. Ini Siti Fatimah ini apa nih? Fotonya juga ini ditampilkannya. Dianya nggak ada ini ya. Dianya itu bro. Oh ada. Oh. Dianya itu bro. Ya. Kemudian Sayyid Fitri Adi. Pak ini ya. Kemudian Imam Fikri. Ini ya. Kemudian Lutfi Fahrija. Ini belum kelihatan ini. Lagi ngapain ini? Kemudian Aminah Siregar. Ini lewat Zoom ini bisa juga dosa kita banyak gitu. Ya kan? Banyak dosanya. Dibukanya tapi dia tidak di situ ya kan? Ya Ustaz. Jadi hati-hati ya, dosa akibat teknologi ini. Kan? Memang memudahkan kita seperti saat ini kita bisa kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu, ruang. Tapi dosanya juga berpotensi besar. Kalau memang sudah siap, kita harus kelihatan ya. Nah, ini baru Aminah Siregar ini. Siregarnya belum kelihatan ya, masih gelap. Mutia nampak kan Ustaz? Siapa? Iya. Mutia nampak. Ya, dia di mana ini? Pakai apa dia? Di rumah atau di mana ini? Di rumah Ustaz, cuma lagi rame orang pakai masker Ustaz. Oh, rame. Ya, kok pagi gini banyak orang ini? Ada apa itu? Acara Maulid Ustaz. Ya, jam berapa acara maulidnya? Enggak, lagi masak-masak kan rame orang Ustaz. Oh, iyalah nanti bisa dikirim sama kawan-kawannya ini ya kan. Sebagian. Ya. Insya Allah Ustaz. Kirim pakai drone nanti. Ya kan. Supaya mendengarkan masak-masak tadi apa yang dimasak kita kan nggak tahu ya kan. Enak Ustaz. Kan semua sehat Pak ya. Baik, kita mulai aja ya. Kita mulai.
saya ingin menambah yang kemarin itu supaya lebih matang ya, sedikit ya. 3 ya, supaya duduk cara pikirnya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayati wan nuzur an qaumin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas khusus dalam rangka meningkatkan kapasitas keilmuan kita, sekaligus sebagai dasar, sebagai modal untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kuliah kita yang kedua ya. Tentang Al-Qur'an. Benar sudah saya sampaikan, tapi saya ingin penekanan terhadap masalah pandangan kita tentang sains, Al-Qur'an, sains dan teknologi. Karena di UIN itu ada satu statement yang berkembang bahwa sains itu katanya bebas nilai. Ini pendapat dari seorang pemahaman liberal gitu ya. Saya sudah pernah juga berdiskusi dengan Profesor Hasan Bakti. Saya katakan sains itu tidak bebas. Ada nilai yang terkandung di dalamnya. Dia tidak bisa bebas nilai. Karena pengertian bebas nilai itu berarti tidak ada nilai. Tidak ada kebaikan, tidak ada tuntunan di sana. Ya. Sama dengan kita menggunakan laptop. Apakah bebas nilai? Tidak. Kita sudah diatur, dikendalikan oleh fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Kalau salah kita menekan tombolnya, maka salah juga lah. Dan tidak tercapai tujuan kita menggunakan laptop itu. Kalau kita menggunakan perhitungan, Excel misalnya, kalau titik kita jadikan koma, atau koma dijadikan titik, maka sistem itu tidak bisa beroperasi. Berarti di situ ada ketentuan, ada aturan. Maka kita harus jujur dengan aturan itu, baru bisa alat itu berfungsi dengan baik. Begitu juga sains ini. Ya, para penelitinya itu tidak bebas nilai. Dia harus tunduk pada sebuah metodologi yang eksak. Dia nggak bisa menoko-noko, kan? Lain dengan ilmu sosial. Maka di dalam ilmu eksak itu lebih mudah sebenarnya, tapi sulit mencari fenomenanya karena dia jawabannya hanya satu. Ilmu eksak itu jawabannya tidak banyak. Tapi kalau ilmu sosial banyak alternatif. Makanya orang-orang berpikir ilmu sosial itu banyak kali cakapnya. Karena satu saja argumennya bisa bermacam-macam, tapi semuanya bisa tidak benar. Tapi ilmu eksak tidak bisa, dia harus tunduk seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi Al-Qur'an ini banyak ya menyebutkan ini materi. Nanti kita satu-satu insyaallah kita bahas ini kalau sempat. Ya. Tentang materi. Dari mulai kemarin sudah saya sampaikan dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Dari materi itu keluar bermacam-macam fenomena. Ya, fenomena alam. Misalnya matahari, cahaya, muncul terang, itu cahaya itu adalah fenomena. Matahari adalah materinya. Ya, terang adalah fenomena. Sehingga kita harus tanya apa itu terang, apa itu gelap.
Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, jadi urutannya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, sekurang-kurangnya ada 3 kelompok yang disebut-sebutkan di sana secara terang, jelas. Ya, satu materi, apa itu? Bumi, tanah, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dicari lagi berapa banyak. Nanti kita bahas juga di ujungnya nanti setelah itu. Kedua, fenomena, ada cahaya, ada angin, ada energi, ada suara dan sebagainya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga manusia ciptakan ada matanya, ada pendengarannya. Ada penglihatannya, ada pendengaran. Apakah mata sama dengan penglihatan? Tidak. Mata itu alat untuk melihat. Ya, kuping itu alat untuk mendengar. Jadi kalau mata itu bentuk zahirnya, penglihatan itu bentuk batinnya. Maka ada orang punya mata tapi tak bisa melihat. Nah, ya kan? Tak bisa dia melihat. Ada matanya ada, tapi dia tidak melihat. Atau melihat tetapi tidak melihat. Nah, itu dia. Ya. Ada dia melihat tapi dia tidak melihat. Yang disebut dalam Al-Quran mereka itu ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Ada kuping, ada pendengarannya tapi dia tidak mendengar. Nah, inilah. Tak mendengar dia. Ya. Nah, ini sangat berbahaya ini manusia yang seperti ini. Nah, jadi penglihatan, pendengaran sebenarnya terkoneksi dengan materi dan fenomena ini. Ada lagi dari hasil interaksi fenomena ini, kita sebut dengan istilah resultan. Ya, resultan. Berbentuk relasi antar materi. Ya, selalu kita dengar ada hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Itu adalah akibat interaksi dari fenomena-fenomena ini. Nah, ya, nah, jadi dalam 2 hal yang terakhir ini, fenomena resultan ini merupakan hasil interaksi dari fenomena, misalnya matahari dengan sinarnya, sinar dengan air, ada kaitannya. Ya, sinar dengan malam siang, ya, ada kaitannya, ada ya. Nah, sinar dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, banyak sekali, tak bisa dihitung jumlahnya itu. Ya, sehingga dalam Al-Quran disebutkan apa itu? Dalam surat Al-Kahfi, nanti lihat ya, apa kata Allah, seandainya tumbuh-tumbuhan dijadikan pena, lautan dijadikan tintanya, ya, lalu ditambah seluas itu lagi untuk menulis kalamullah, ini fenomena ini, maka kering laut, habis tumbuh-tumbuhan, maka namun ya fenomena itu, ayat-ayat Allah itu tidak akan bisa tulis, tak sanggup menulisnya. Begitulah banyaknya ya bentuk kaitan-kaitan. Silakan buka tafsirnya, apa yang ditafsirkan dari ya ayat yang menyebutkan ya. Nah, bentuk hubungan seperti ini tidak terhingga banyak. Nah, itu yang saya sebut. Nah, ya. Nah, saya ingin jelaskan, tekankan di sini. Hubungan materi, fenomena, resultan turunannya ini bekerja menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sebagai sunnatullah. Ya, sunnatullah. Nah, di dalam komponen-komponen inilah sesungguhnya terkandung sumber daya bahan baku sains itu. Nah, jadi sains itu bukan dia berdiri sendiri. Ya. Situlah ya, dalam kumpulan-kumpulan inilah muncul sebagai sumber bahan baku sains. Jadi sunnatullah itu ciptaan Allah itu, kudrat iradat Allah itu berada dalam satu
garis lurus, nyatu deh. Ya. Nah, jadi ingat kata kuncinya sumber, bahan, baku, sains. Sudahkah jadi sains dia? Belum tentu, belum. Ya, masih berserak dia di alam semesta itu. Masih bertabur dia di sana sini. Orang belum tahu. Ya, dia tetap ada di sana. Nah, ya, jadi kata kuncinya sumber, bahan, baku. Ya, sebelum menjadi sains. Nah, kapan dia menjadi sains? Nah, ini nanti kita lihat apakah betul sains itu bebas nilai. Ya. Buktinya ketika bom atom Hiroshima Nagasaki dijatuhkan, Einstein memprotes. Padahal dia bukan beragama. Kenapa? Teori yang dia ketemukan itu bukanlah untuk menghancurkan manusia, tapi untuk kemaslahatan manusia. Dari mana dia tahu? Ya kan? Menunjukkan bahwa sains itu tidak bebas nilai. Nah, di sini kita lihat akal manusia cerdas. Nah, tidak pula yang idiot ya. Cerdas. Macam-macam kalian ini cerdas ini. Diperintahkan untuk memperhatikan dan menelaahnya. Ini satu-satu juga ini ya, perintah untuk menelaahnya. Apa bahasanya sana? Satu, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Nah, ini penciptaan, pelajari penciptaan manusia. Ya kan? Nah. Kemudian yang kedua, ini habis ini apanya? Zoom-nya ini. 10 menit lagi katanya. Nah, ya. Oh, ini Zoom yang gratis ya. Kan kalau gratis itu habis. Nah, saya pikir ada disiapkan prodi untuk itu ya. Kalau gratis tak bisa lama-lama kita ini. Nanti Saya bisa punya masuk lagi apa? kan, Prof? Oh bisa, masuk Iya, lagi Prof. bisa. Cuma itulah bolak-balik lah kita, ya kan? Iya, Prof. Oke lah. Atau katanya, saya ada pengalaman kita setelah habis ini buat lagi tak mau dia. Nah, ini dikasih gratis sebagai apa namanya? Tester. Tester. Aduh, oke. Ya, oke. Jadi menelaahnya, apa katanya dalam Al-Quran? Iqra, intizar, farji'il basar, tafakkur, taqilun, alam tara, alam yara. Itu nanti coba lihat itu kata-kata itu di dalam Al-Quran. Ya, itu semua menunjukkan lihatlah alam itu sebenarnya. Hebatnya kekuasaan aku, kata Allah. Siapa yang bisa menandingnya? Tak ada yang bisa. Nah, dengan kata lain, kita anggap sepadan dengan kata riset. Ya, walaupun istilah riset itu sebenarnya tidak sepadan dengan istilah-istilah Al-Quran itu. Riset itu hanya untuk menelaah fenomena alam untuk mendapatkan sains itu. Sedangkan istilah Al-Quran itu di samping mendapatkan sains, juga ditujukan untuk menjadi dalil dan bukti ya dalam rangka meningkatkan keyakinan kita tentang kekuasaan Allah. Jadi dua fungsi cara berpikir Islam itu. Samping mendapatkan sains, produk sains, dia juga untuk mengingatkan betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang didapati dari sains itu sebenarnya sudah tersedia di alam, sudah ada di alam itu. Tinggal siapa yang cerdas mendapatkan. Sama dengan kita mencari rezeki. Ya, siapa yang dibukakan Allah pintu rezekinya, terbukalah dia. Ini pun begitu. Siapa yang dibukakan Allah akalnya, diperluas pikirannya, diperdalam penelaahannya, maka akan dapat dia rahasia seperti itu. Misalnya Profesor Habibie dibukakan Allah ya tentang teori crack yang diperoleh. Ya, crack itu sudut sayap pesawat, hanya sedikit saja yang dapatnya. Ya, tentang mudahnya patah. Dia mendapatkan teori itu bagaimana untuk tidak menjadi patah. Wah, itu.
Allah bukakan itu, wah, dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang kaya, jadi orang yang terkenal, bahkan sampai ditakuti dia. Nah, itu dia. Hebatnya kalau Allah memberikan. Kalau pada Rasul diberikan mukjizat, kepada manusia biasa diberikan ilmu, maka ilmu ini kan sudah ada dalam Al-Quran itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, apa itu sains? Nah, ini tadi hasil pengamatan fenomena alam tadi, lalu diformulasi menjadilah sains. Nah, jadi bukan dia berdiri sendiri, ya. Jadi sains bukanlah produk yang berdiri sendiri, akan tetapi ia mengakar, akarnya pada ciptaan Allah, materi, fenomena dan segala turunannya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Jadi kalau kita melihat apapun, wah mobil cantik kali, dia masih mengakar kepada fenomena atau ketetapan Allah. Tak bisa berdiri sendiri. Wah, mobil hebatnya, Alphard harganya sekian, Mercy sekian harganya, ya kan? Wah, kita kagum. Tidak, dia itu masih tergantung kepada udara yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditiadakannya udara itu berhenti itu semua kendaraan. Nah, jadi kita harus bisa melihat yang mana aksesoris dunia, yang mana hanya sekadar untuk mensejahterakan kehidupan. Oke, ini sampai di sini ada kira-kira ya. Nah, sains ini bila diterapkan, inilah menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan. Seharusnya untuk kesejahteraan, yang ditujukan, ya, dan kebahagiaan manusia. Seharusnya, tapi ada juga yang untuk membinasakan manusia. Mesin-mesin perang itu adalah untuk menjadi membinasakan manusia. Nah, inilah maka selalu saya tanya waktu di awal kuliah kita itu, apa guna manusia itu, ya kan? Nah, sebenarnya apa? Dia hanya menggunakan yang ada di bumi dan merusaknya. Digunakannya kemudian dirusaknya, ya. Nah, jadi sains ibarat roh dalam jasad manusia, sehingga selalu disebut sains dan teknologi. Teknologi itu kalau nggak ada sainsnya nggak bisa. Jadi orang ini ingin mengembangkan dari segi kehidupan dunia terhadap kemajuan sebuah peradaban negara, itu harus menguasai ini sebenarnya. Seharusnya Islam itulah yang menguasai. Kehidupan Barat, hebatnya mereka perkembangan ilmu pengetahuan ataupun di timur sana, ya, itu tidak lain diawali oleh peradaban kemajuan Islam. Nah, kenapa? Karena dari sejarah bahwa peradaban lain itu selalu mengekang, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, kita bisa bayangkanlah orang yang mengatakan seperti Galilei dibunuh karena mengatakan mataharilah sebagai pusat, sedangkan gereja mengatakan bumi inilah sebagai dibunuh, sehingga ilmu pengetahuan tak berkembang. Ya, nah setelah Islam bangun, maka terjadilah sebuah revolusi sains teknologi. Maka kalau kita pelajari para ilmuwan di abad kegemilangan Islam itu, mereka itu ulama dan ilmuwan. Kita tidak, ya. Kalau sudah tamat UIN, konotasinya satu ceramah, yang kedua baca doa. Iya kan Said kan? Betul itu kan? Nah, jadi ini harus kita rubah. Tamat dari sini, buka usaha, ya, yang sifatnya industri, masalah besar kecilnya itu tak menjadi ukuran. Tapi untuk menguasai dunia ini, untuk merealisasi ayat yang tertera dalam Al-Quran itu, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya, sesungguhnya bumi ini, ujung ayat itu, diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Hari ini tak diwarisi orang saleh karena mungkin salah kita dalam memahami Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu hanya
2/3 saja yang kita elu-elukan. Atau tak sampai pun 2/3. Mungkin masalah sholat, ya, sholat berapa? 1 ayat tambah dengan sejumlah hadis. Kemudian masalah puasa, 1 ayat. Setiap Ramadan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu saja kita, ya kan? Siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saja kita, ya. Nah, turunan dari itu tak kita bahas. Bahkan jauh dari implementasi. Nah, kalau musim haji, al-hajju asyhurum ma'lumat. Nah, terus, ya kan? Kalau zakat, nah, tentang ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah wa atuz zakah. Nah, itu saja. Berarti kalau itulah Islam itu cuma 5 ayat saja nih, ya kan? Tapi Al-Qur'an itu capai 6.666 ayat. Ya, 1/3-nya adalah membahas tentang masalah masalah alam semesta. Ini al-ilmu fi sunnatillah, ilmu tentang sunnatullah. Nah, semua ini fenomena ini tertera dalam Al-Qur'an. Ya, tertera ya. Cuma nggak pernah kita perhatikan. Pernah selama ini membahas misalnya Al-Qur'an itu seperti inilah tentang benda-benda alam. Cobalah ingat-ingat, ada di pesantren, ada hanya sepintas saja kalaupun ada, ya. Tidak menjadi sebuah konsep. Nah, semua tertera dalam Al-Qur'an, baik secara nyata syahadah maupun yang tersembunyi gaib. Jadi sains itu sebelum jadi dia, apalagi teknologi, sebelum itu gaib. Tak tahu kita